Oke, sekarang kita coba lanjutkan di submenu yang path planning saja langsung ya. Jadi sebenarnya ada set finish, cuma nanti ini terakhir aja setelah kita demo ada konfigurasi settingan path planningnya. Nah, untuk mau nyeting path planning ada dua cara. Kita bisa turun ke kursor yang bawah ini di set memory ini, kemudian tekan enter, atau di home screen seperti ini kita bisa tekan back, masuk ke menu config. Nah, kemudian kita bisa atur path planning ini. Ini nanti untuk menu-menu yang lain nanti mungkin di video selanjutnya saja ya. Kita langsung ke path planning saja. Jadi ada dua cara, bisa ke sini atau back kemudian masuk ke menu config ini. Atau sebenarnya ada shortcutnya. Jadi di robot ini ada beberapa shortcut. Jadi kalau kita nyeting di lomba itu ada istilahnya on the spot, setting on the spot, dan itu biasanya hanya waktunya singkat. Jadi dalam waktu sekian menit kita harus menyelesaikan konfigurasi. Nah, shortcut ini caranya adalah kita tekan dua kali tombol back ini. Jadi misal di submenunya yang ada di CP atau di start plan ini, atau enggak ini deh, sebelum shortcutnya ini tadi kan kadang kita ada kursor di menu sensor misal, atau enggak misal di sini. Nah, untuk ketika nanti di start itu kan kita harus pilih salah satu, start CP atau start plan. Nah, untuk shortcutnya biar bisa cepat langsung ke atas ini, itu tinggal kita tekan back saja sekali, itu dia langsung otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi cari-cari kursornya mau start CP atau start plan. Jadi ketika sebelumnya misal kita di start CP, kita start robotnya, kemudian kita nyeting misal kita sampai di sini, untuk kembali ke start yang sebelumnya kita tekan back sekali. Nah, atau misal kita start plan terus nanti kita nyeting misal kalibrasi atau misal mengatur yang lain, untuk kembali ke sini itu sebenarnya kita tinggal tekan back sekali gitu ya, untuk mempercepat. Oke, kembali ke shortcut konfigurasi path planning itu di salah satu kursor, di salah satu ini itu kalau kita tekan dua kali yang cepat gitu ya di tombol backnya seperti ini, itu dia langsung mengarahkan tadi kan terakhir di start plan ya, kita tekan dua kali dia kembali ke sini. Atau misal kita start di start plan ya, misal kita kembali dulu, terus untuk ke atau shortcut untuk masuk ke menu konfigurasi path planning itu tekan dua kali yang back ini. Nah, itu dia akan masuk ke sini. Nah, selanjutnya kita coba mengenal beberapa parameter yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 parameter. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ketika mengatur path planning itu kan kita harus lihat jalurnya, mana area-area yang memerlukan belokan atau memerlukan pendeteksian sensor kemudian belok gitu ya. Contoh misal yang ini pertigaan ini, itu bisa jadi robot tidak bisa mengikuti mana yang garis yang tepat gitu ya. Maka dari itu kita harus atur sehingga pertama dia deteksi dulu pertigaan, ketika sudah deteksi baru belok. Nah, cara deteksinya opsinya banyak, bisa misal deteksi apakah kanan detect gitu ya, atau enggak apakah kiri detect. Jadi walaupun ini belok kiri, itu tidak selamanya harus mendeteksi garis yang kiri. Ya, contoh seperti ini juga bisa mendeteksi kiri dan kanan misal. Atau enggak misal ini yang paling dekat kan kanan, jadi kita bisa mendeteksi kanan terus belok kiri. Nah, di sini kita atur atau enggak kita misal coba start dulu di ini kan konfigurasi defaultnya itu adalah finish semua. Jadi ini konfigurasi default bawaan gitu ya, finish semua kecuali yang plan 0. Plan 0 ini forward. Nah, ini asumsinya adalah ketika start itu biasanya memang ada kotak start seperti ini. Jadi ketika dipencet start,
dikeluarkan dulu dari kotak ini gitu ya. Nah, kemudian di pengaturan tadi kan ada scan, ada action gitu ya. Nah, mode scan ini itu kita bisa atur sensor yang akan dideteksi, karena ini startnya ini kotak gitu ya, atau enggak kadang juga ada berwarna atau bahkan tidak ada warnanya, maka biasanya memang defaultnya adalah scan-nya itu diabaikan. Jadi ini adalah ignore, jadi kondisi sensornya diabaikan. Jadi ketika X ini itu tandanya sensornya diabaikan, mau dia detect atau tidak itu langsung dieksekusi ke action. Jadi tanpa kondisi apa-apa dia langsung melakukan action. Nah, actionnya seberapa banyak atau seberapa cepat, nah ini bisa diatur di action time, kemudian speed left, speed right. Jadi kita bisa atur kecepatannya motor kiri dan motor kanan, dan lamanya dia melakukan aksi. Jadi aksi itu ada 3 parameter ini, 4 sama actionnya apa ya. Kemudian kalau mode scan-nya nanti kita akan coba. Kemudian nanti ada parameter selanjutnya adalah timer. Nah, timer ini jadi urutannya dia akan melakukan scan dulu, kemudian scan terpenuhi, melakukan aksi dengan parameternya. Setelah melakukan aksi, kita bisa melakukan akselerasi atau mengikuti garis dengan satuan waktu. Misal ini ada timer 1 dan timer 2. Nah, perbedaan timer 2 itu sebenarnya tidak ada. Cuman kenapa dipisah? Itu biasanya kalau di lomba ada track yang memerlukan cepat jalannya, dan ada juga yang kita melakukan perlambatan, jadi opsional. Kalau misal di track-track sederhana itu biasanya timer 2 ini jarang digunakan. Kemudian PID ini adalah tingkat responsif dari robotnya untuk mengikuti garis. Kemudian ini ada follow center, nanti bisa diubah right, left, dan lain sebagainya untuk melakukan prioritas mengikuti garis gitu ya. Sedangkan speed ini ada speed scan, jadi dia melakukan scanning dengan kecepatan sekian. Kemudian garis yang di scanning atau yang diikuti adalah warna dari black misal atau hitam. Kemudian tingkat responsifnya juga bisa diatur. Jadi antara scan dan timer itu dipisah. Nah, tapi karena ini plan 0 itu masih keluar dari start, jadi ketika kita pilih kondisi sensornya adalah diabaikan seperti ini, itu maka speed, kalibrasi, PID itu diabaikan karena dia langsung melakukan aksi kan. Kayaknya ketika kita pencet start, dia langsung ke sini, dia langsung maju gitu ya. Nah, selanjutnya misal karena ini kondisinya adalah ketika di start dia sudah keluar garis. Nah, ini kita sebenarnya biar aman kita bisa tambahkan timer dulu sebelum mau scan ini. Nah, itu timernya diatur di plan ke 0. Nah, ini plan ke 0. Nah, untuk mengatur timer itu kita bisa turun ke bawah atau pakai shortcut, tekan enter sekali itu maka dia langsung turun ke bawah. Nah, misal ini kita tambah sekitar 20. Ini timer buat jaga-jaga saja sebelum belok ini, karena di sini ada garis hitam, takutnya ketika keluar misal garisnya masih kedetek, nanti dia mengira hitam yang di sini adalah hitam yang sana. Makanya ditambah timer biar memastikan dia sudah benar-benar maju ke depan. Nah, seperti ini misal. Selanjutnya kan kita akan pindah ke plan 1. Jadi setelah timer dieksekusi itu dia akan melakukan penambahan planning. Misal kenapa tadi dia langsung berhenti, ini kan saya start, habis timer selesai dia berhenti karena memang default dari plan 1 adalah scan-nya diabaikan dan finish. Jadi ketika sampai di ujung tadi dia kan plan 1 adalah dia scan garis, oh ternyata scan-nya diabaikan, maka melakukan aksinya apa, finish. Nah, finish maka dia langsung berhenti gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ini untuk uji coba saja ya. Ini kita coba ubah langsung belok kanan. Ini untuk uji coba. Kita coba start. Ini tanpa saya scan kondisi. Nah, dia langsung belok gitu ya.
Jadi aksi itu adalah eksekusi dari hasil pendeteksian garis. Nah, nanti aksinya ini kita bisa pilih sesuai dengan belokan. Tapi standar settingan atau standar melakukan konfigurasi adalah kita sesuaikan urutan. Jadi jangan ubah finishnya dulu jadi belokan sebelum memastikan dia deteksi atau belum. Kayak contoh tadi kan dia langsung belok sampai sini ya. Nah, sebelum belok itu kan kita harus memastikan dulu bahwa sensornya kedeteksi. Nah, contoh misal ini kita pakai scan kanan. Nah, untuk scan kanan ini kita ini ada tulisannya, ada OR, kemudian nanti ada XOR, ada OR N dan equal. Nah, ini misal kita pengen lebih responsif, dia mendeteksi OR dari 4 sensor ini. Artinya salah satu dari 4 sensor 1, 2, 3, 4 salah satu ini kedeteksi. Jadi prinsip OR itu adalah salah satu dari yang bloknya naik tadi itu kedeteksi, maka dia terpenuhi scan-nya. Makanya coba kita jalankan. Nah, ketika saya jalankan, nah dia berhenti, dia finish ketika deteksi. Bagaimana kalau kita lihat bedanya ya? Ya, dia berhenti di sini misal. Kemudian saya coba. Oh ya, ini ada shortcut juga. Kalau kita biasanya kalau kita nyeting atau misal apalagi di on the spot di lomba gitu ya, kita setting kan biasanya setting dari awal seperti ini kan, dia akan finish. Nah, ini ada shortcut ketika di menu finish seperti ini. Untuk kita masuk kembali ke menu, kalau ini kan kalau kita back itu kan dia masuk ke home screen. Tapi kalau kita pengen langsung, kita pengen menyeting di konfigurasi terakhir, itu kita tekan tombol down ini. Nah, dia masuk ke menu terakhir kita menyeting, gitu ya. Nah, kemudian kita ubah, kita coba untuk mengetahui ya, kita coba ini banyakin misal. Nah, hampir sama ya. Nah, pemilihan sensor, pemilihan kondisi sensor itu sangat mempengaruhi. Makin banyak kita pilih, kemungkinannya itu sebenarnya makin bisa jadi makin cepat deteksi, tapi tingkat errornya juga makin tinggi. Tapi kalau cuman garis lurus ini kan rendah tingkat errornya. Tapi kalau misal habis belok-belok gitu ya, kemudian kita pilih kondisinya yang banyak seperti ini, itu ada kemungkinan dia mendeteksi sebelum misal benar-benar harus dibelokkan yang diharapkan. Makanya tadi urutan kita melakukan set konfigurasi adalah kita pastikan dulu aksinya yang sebelumnya pas, kita pastikan dulu timer yang sebelumnya pas. Kalau saya biasanya standarnya kita melakukan perpindahan planning kalau benar-benar robotnya itu berada kurang lebih 5 cm atau 4 cm dari belokan selanjutnya. Misal kayak tadi kita atur berhenti di sini, ya baru kita lanjut ke mengatur selanjutnya. Begitupun nanti untuk yang sana misal. Ya, jadi kita pastikan dulu robotnya stabil di plan sebelum yang kita atur, baru kita lanjut ke plan setelahnya. Nah, ini karena memang ini garis lurus, kita bisa pilih kondisi OR-nya itu bebas ya. Kita bisa coba sini, saya pakai 4, kemudian baru kita atur aksinya. Karena kita kiri, kita coba pakai default dulu. Default itu action time-nya 90, speed left-nya itu min 90, speed right-nya itu plus 200. Kita coba jalankan. Dah, dia belok. Nah, aturannya biar robot itu bisa stabil jalannya, ini kan kita mau lewat sana ya, mau lewat sini. Belokan yang kita atur itu kita pastikan dia berhenti di pas garis yang akan dilewati. Misalnya tadi dia mau lewat sini ya, ke sana. Maka beloknya itu jangan sampai kayak tadi, ini kan kelebihan. Kita bisa atur dia berhenti, kalau saya biasanya kasih standar 4 sensor yang ada di depan ini. Jadi misal belok kiri, kita pastikan dia berhenti di salah satu dari ini. Dari 4 sensor ini, 1, 2, 3, 4. Jangan sampai kelebihan. Kelebihan kenapa? Kalau pas kelebihan, karena kan dia mau lanjut ke sana lagi. Nanti respon PID-nya nanti dia harus balik lagi untuk ke sana. Kalau dia agak kurang, tapi jangan terlalu kurang juga ya. Misal terlalu seperti ini, itu
untuk menstabilkan lagi butuh waktu kan, makanya idealnya adalah 3 atau 4 sensor yang ada di tengah ini, yang ada di misal belok kiri berarti 1, 2, 3. Nah tadi kalau kita lihat belokannya itu dia terlalu jauh, maka ini kita bisa atur konfigurasi. Opsinya ada 3. Tadi kan kita sudah kenal bahwa untuk aksinya itu ada 3 parameter. Kita bisa ubah action time-nya atau delay-nya tadi, atau waktu lamanya dia melakukan aksi, atau bisa juga kita atur kecepatannya. Nah, ini opsional. Kalau saya biasanya misal kita atur saja waktunya, misal sini saya ubah coba 50 dulu ya, ini kira-kira dulu ya. Nah kayak gitu, misal ternyata 50 pas di tengah untuk siap mengikuti garis. Kalau sudah, kita untuk parameter pertama kita sudah bisa pastikan bahwa dia sudah siap untuk mengikuti garis selanjutnya. Nah untuk siap mengikuti garis selanjutnya itu kita bisa kasih timer di plan 1. Jadi habis aksinya pas, kita bisa kasih timer. Nah timer ini kan fungsinya tadi dia mengikuti garis dengan lama waktunya sekian milisecond, dengan speed sekian, dengan parameter respon PID sekian, dengan follow center. Kita coba tambahkan timer dulu tanpa ubah yang lain, kita coba jalankan. Nah biasanya gini, kalau kita ubahnya tanpa ngubah banyak, kita kasih timer dulu, kemudian kita lihat hasilnya. Misal ternyata nggak stabil, kita bisa kurangi kecepatannya, ataupun kita cari nilai lain yang perlu diubah gitu ya. Nah ini ternyata dia masih bisa ikut. Coba kita tambahin lagi, karena tadi dia berhentinya di situ. Kita coba tambahkan lagi nilainya. Ini dia ternyata masih bisa ikut kan. Kita coba tambahkan lagi nilainya, adalah nilai timer. Nah untuk setting awal-awal seperti ini, baiknya itu kita jangan terlalu cepat-cepat. Misal kayak ini kan 90 defaultnya, kita pakai defaultnya dulu. Tapi kalau misal nggak stabil jalannya, kita coba kurangin kecepatannya, karena memang